Pemirsa, revisi Undang-Undang KPK tinggal selangkah lagi karena rapat Badan Legislasi Rabu kemarin menyepakati akan membawa pembahasan revisi Undang-Undang KPK ke rapat paripurna DPR. Akankah revisi Undang-Undang KPK ini menjadi kenyataan mengingat masih terjadi pro dan kontra tidak hanya di DPR namun juga di kalangan publik dan juga aktivis anti korupsi. Kita akan membahasnya dalam dialog kali ini akan dibawakan oleh rekan Wahyu Wibowo langsung dari Gedung DPR Jakarta. Wahyu, silakan. Ya, baik, Afiani Malik nanti akan hadir bersama saya langsung dari Gedung Nusantara 3 DPR RI di Senayan, Jakarta. Ada perwakilan dari tiap-tiap fraksi yang nanti akan kami minta ulang kembali. Kami berikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan pandangan masing-masing fraksi terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai jeda berikut ini kami akan kembali langsung dari Gedung DPR RI Senayan. Ya, kembali dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Saya sudah bersama, ada di belakang saya, ada perwakilan dari 8, nanti akan bergabung, total ada 10 fraksi yang ada di DPR ini yang akan satu persatu nanti kembali kami berikan kesempatan untuk mencoba meyakinkan publik kembali. Kenapa Undang-Undang KPK ini harus direvisi, atau yang tidak setuju, kenapa tidak setuju, tidak harus direvisi. Karena kalau dilihat pemetaannya hingga saat ini sudah ada paling tidak 2 fraksi partai politik yang menyatakan tidak setuju untuk melanjutkan revisi undang-undang ini, kemudian sisanya adalah setuju tetap, namun ada 1 Partai Amanat Nasional yang kita masih akan nantikan perkembangan dalam 1 pekan ke depan ini, karena masih ditunda proses pembahasan nanti untuk dibawa ke paripurna hari Kamis pekan mendatang. Kita akan perkenalkan yang sudah hadir di Gedung DPR RI. Yang pertama saya ingin perkenalkan dari sebelah kiri saya dulu, ada dari fraksi PKS, Bang Nasir Jamil, selamat malam. Malam, Wahyu. Terima kasih. Dan juga dari fraksi PDI Perjuangan ada Pak Hendrawan Supratikno. Prof, selamat malam, Wahyu. Dan juga dari fraksi Partai Nasdem ada Mas Taufikul Hadi, selamat malam. Malam. Dan juga dari fraksi Partai Golkar ada Mas Adis Kadir, selamat malam. Malam, Mas. Adis, terima kasih. Dan juga dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ada Mas Jazilul Fawait. Mas Ilul, terima kasih. Dan juga dari fraksi Gerindra ada Supratman Andi Aktas. Selamat malam, Mas Supratman. Dan ada dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pak Arsul Sani. Selamat malam, Pak. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Kang Dadang Rusdiana dari fraksi Hanura. Kami masih akan nantikan nanti dari fraksi Partai Amanat Nasional dan juga dari dari Demokrat. Nanti ada Pak Beni Kaharman dan juga dari PAN ada Mas Yandri Susanto. Tapi sebelumnya saya ingin ke rekan Rifai Pamone terlebih dahulu untuk menjelaskan kepada Anda pemirsa terkait apa saja, ada 4 poin paling tidak yang menjadi polemik di revisi Undang-Undang KPK. Silakan Rifai Pamone. Ya, Wahyu Wibowo, selain 4 poin yang saat ini menjadi perhatian dari internal anggota DPR RI terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sangat dimungkinkan atau terbuka sangat luas bahwa ada belasan pasal yang kemudian akan diubah atau ditambahkan atau dikurangi dalam revisi Undang-Undang KPK. Oleh karena itu, 4 poin ini tentunya akan semakin meluas. Kami memiliki beberapa akumulasi analisa yang telah dirangkum bersama dengan Media Research Center. Saya akan tunjukkan dalam 3 slide, dan slide yang pertama nanti akan menunjukkan bahwa ada beberapa poin utama yang nantinya direvisi oleh Panitia Kerja Harmonisasi dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu tentang sistem dan juga mekanisme dari penyadapan. Ini yang paling ditentang oleh beberapa fraksi, diantaranya adalah fraksi Partai Gerindra dan juga dikabarkan kemudian diikuti oleh fraksi Partai Demokrat. Kemudian dari sistem dan mekanisme penyadapan ini yang menarik juga untuk kita lihat adalah terkait dengan kewenangan dari dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang sebelumnya tidak dimiliki oleh KPK, diusulkan bisa menjadi wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga adalah pembentukan dan kewenangan dari Dewan Pengawas. Ini menjadi perhatian yang sangat kritis dikarenakan nanti dari Dewan Pengawas ini tidak hanya sekedar dari fungsi tugas pokoknya, lalu juga akan berkaitan dengan pengangkatan kemudian pemberhentian dari Dewan Pengawas yang menjadi salah satu tugas utama dari
dari Presiden melalui panitia seleksi. Di slide yang kedua ini menjadi sangat menarik karena terkait dengan keberadaan rekrutmen penyelidik dan juga penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila sebelumnya dimungkinkan KPK memiliki penyidik independen, namun di revisi nantinya tidak dibuka kemungkinan adanya penyidik independen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena harus melalui keberadaan dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kejaksaan Agung. Dan dua poin yang terakhir yang akan kami sebutkan ini adalah terkait dengan melebarnya atau kemungkinan melebarnya lagi poin yang akan direvisi dalam Undang-Undang KPK, yaitu terkait dengan penyitaan yang harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Dan yang terakhir adalah bagaimana nanti aturan main terkait dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila melalui proses pemberhentian mereka tidak boleh lagi menduduki jabatan publik yang bisa saja saat ini terkait dengan beberapa mantan pimpinan KPK yang menduduki jabatan publik. Dari dua slide ini, di slide yang terakhir akan kami tunjukkan terkait dengan perbandingan siapa saja fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPR RI yang kemudian setuju dan tidak setuju atau pro kontra terhadap rencana dari revisi Undang-Undang KPK. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa fraksi Partai Gerindra di slide terakhir akan kita lihat memiliki kepentingan yang sangat luas untuk kemudian menolak mentah-mentah dari adanya beberapa poin yang direvisi dari Undang-Undang KPK. Salah satunya adalah sistem penyadapan. Fraksi Partai Gerindra sempat menyebutkan bisa saja mereka menyetujui adanya revisi Undang-Undang KPK, namun mereka menginginkan agar revisi Undang-Undang KPK ini dari sistem penyadapan lebih banyak untuk kemudian memberikan peluang kepada seluruh pejabat publik disadap untuk tidak kemudian melewati perizinan dari Dewan Pengawas atau lembaga lain di luar KPK. Dan yang terakhir tentunya kita mengetahui bahwa 9 fraksi terkait dengan revisi Undang-Undang KPK ini setuju, namun dinamikanya masih akan kita lihat karena 1 minggu ke depan penundaan dari revisi Undang-Undang KPK dalam paripurna masih akan dilakukan pada Kamis 18 Februari 2016. Kita akan lihat juga sikap dari pemerintah, utamanya Presiden yang telah menyebutkan bahwa intinya harus ada upaya untuk memperkuat keberadaan atau kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, maka revisi Undang-Undang KPK ini bisa dilakukan. Demikian, Wahyu Wiwoho. Ya, baik Rifai Pamone, terima kasih sudah hadir bersama saya. Ada 9 perwakilan dari fraksi yang ada di DPR, tapi kita harus jeda, nanti kita akan awali perbincangannya usai kumandang azan maghrib berikut ini. Coba, kalau kemarin kan di Balik tidak live langsung kan, ini kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan kepada publik, pemirsa Metro TV, kenapa kira-kira alasan harus direvisi atau tidak Undang-Undang KPK ini. Saya ingin awali dari fraksi PDI Perjuangan, sebagai partai utama pendukung pemerintah, Prof. Hendrawan, untuk kembali coba jelaskan sekali lagi, kenapa harus direvisi Undang-Undang tahun 2002 ini? Sebenarnya aspirasi untuk melakukan revisi itu juga datang dari KPK sendiri. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 pada tanggal 18 Juni 2015 yang lalu, KPK, dalam hal ini KPK Jilid 3 sudah menyampaikan bahwa perlu penguatan regulasi agar penegakan pemberantasan korupsi ini berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Ya. Jadi ini sebenarnya juga merupakan aspirasi KPK, jangan salah paham. Terus kemudian datang duluan dari KPK ya? Terus kemudian yang kedua, titik tolaknya adalah membangun governance atau tata kelola yang lebih baik. Karena kesadaran kolektif kita bahwa kewenangan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa tanpa kontrol, tanpa check and balance itu akan cenderung dan pasti, bahkan itu semangatnya, pasti disalahgunakan semangatnya. Itu sebabnya kami sangat heran kalau ada orang-orang yang mengatakan ada pelemahan-pelemahan. Ini saya bawa draftnya. Ya. Tolong tunjukkan dari pasal-pasal yang akan diubah mana yang melemahkan. Penyadapan diberi hak dalam keadaan mendesak dilakukan tanpa izin. Penyitaan aset juga demikian. SP3 bisa dicabut kembali. Ya, penyidik boleh mengangkat penyidik independen. Ya, jadi itu usulan pasal-pasal mana dari yang fraksi PD Perjuangan setuju untuk soal penyidik independen? Ini sudah ada semua di sini. Oke. Itu sebabnya kami kemarin dalam pleno Balik menyatakan persetujuannya terhadap revisi ini, karena ingin menempatkan KPK, kewenangan KPK dalam konteks yang profesional dan proporsional. Ya, tetapi apapun itu nyatanya di luar sana suaranya berbeda. Ada yang menegaskan kalau niat memperkuat ini ternyata justru memperlemah. Paling tidak ada 4 poin yang tadi disampaikan oleh. Karena ada kelompok-kelompok masyarakat yang menginjeksi kita dengan sekali lagi provokasi, ilusi dan seterusnya. Kita baca lihat, ini saya bila perlu saya serahkan dan dikopi, diperbanyak. Karena ini bagian dari
kontribusi kita bersama, partisipasi publik ya untuk mengontrol apa yang terjadi di DPR. Kemudian pertanyaannya adalah, oke, memang ini datang kemarin draft juga sudah diterima. Niat memperkuat ini ternyata masih ada poin-poin yang diperdebatkan, bahkan juga diperdebatkan sendiri sesama antar fraksi di DPR sendiri. Memperkuat dalam kerangka dan konteks tata kelola yang lebih baik, tata kelola yang lebih akuntabel. Sebab kalau memperkuat dalam pengertian memberikan kewenangan, semua lembaga ingin kewenangan yang luar biasa. Bila perlu tidak ada kontrol. Bila perlu Presiden Indonesia mempunyai kekuatan seperti otoriter lah. Semua bisa diatur dalam sehari. Tidak bisa. Itu sebenarnya yang ingin diatur paling tidak. Betul, itu sebabnya ditempatkan secara kontekstual. Oke, baik. Dan itu merupakan aspirasi KPK sendiri. Kami mempunyai risalah rapatnya. Walaupun sekarang juga kalau boleh dipetakan begitu ya, paling tidak ada 8 fraksi yang menyatakan tetap setuju, 2 tidak. Ada Demokrat juga Pak Beni dan juga Mas Supratman terlebih dahulu nih. Gerindra yang tegas dari kemarin-kemarin menolak. Kenapa bisa berbeda dengan niat dari PD Perjuangan dan rekan-rekan fraksi yang lain? Kalau semangatnya hampir sama. Oke, terima kasih. Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan, saya ingin menegaskan bahwa KPK itu bukan lembaga yang sempurna. Kita akui secara bersama itu. Banyak kekurangan yang ada di dalam KPK. Anda boleh tanya dimanapun di Komisi 3, saya paling keras mengkritik KPK. Terutama dengan memperbandingkan dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang lain. Tetapi menurut pandangan fraksi kami bahwa kalau upaya dalam rangka melakukan revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan saat ini berdasarkan draft yang diajukan oleh kawan-kawan kemarin, inilah yang membuat kemudian kami berpikir bahwa revisi yang dilakukan dalam rangka membuat, katanya dalam rangka memperkuat kelembagaan KPK itu menurut hemat kami ini terjadi pelemahan-pelemahan. Poin-poin yang dianggap sebagai pelemahan itu poin mana saja? Dari 4 poin kemarin tadi kami sudah sampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, karena ini adalah kebijakan fraksi Partai Gerindra, dan ini dalam rangka sebagai komitmen kebangsaan kita dalam menata tata kelola pemerintahan yang baik nanti ke depan ini. Yang pertama adalah ada pertentangan yang begitu luar biasa terhadap draft yang diajukan oleh kawan-kawan itu terhadap perubahan yang sedang dibicarakan ini. Yang pertama adalah pembentukan Dewan Pengawas. Menurut kami pembentukan Dewan Pengawas ini itu bertentangan dengan pasal 3 daripada undang-undang yang tidak mengalami perubahan. Kenapa saya katakan bertentangan? Yang pertama adalah dalam draft usulan yang dikemukakan itu bahwa pengangkatan Dewan Pengawas itu dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kalau itu dilakukan, padahal di pasal 3 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa KPK itu adalah lembaga yang mandiri, bebas dari kekuasaan pengaruh manapun. Dan keberadaan Dewan Pengawas ini dianggap salah satu bentuk upaya intervensi? Ya, kalau dia dipilih oleh Presiden, ya otomatis gimana lagi dia independen. Artinya sudah sangat terpengaruh dengan kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini adalah Presiden. Dan ini menurut kami di Partai Gerindra, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa bahayanya bagi demokrasi kita, karena ini bisa menjadikan kekuasaan presiden itu bisa membunuh lawan-lawan politiknya dengan cara memanfaatkan KPK, dan itu sangat berbahaya buat kita. Itu satu hal. Yang kedua, kami sebenarnya dalam posisi tidak menolak revisi dalam arti kata yang kita tolak revisi kalau materinya seperti yang ada sekarang. Tapi kalau komitmen dari awal, baik yang disampaikan oleh pemerintah maupun dengan suara-suara, saya menerima kemarin atas nama pimpinan Balek, saya menerima masukan dari koalisi masyarakat sipil, itu ada petisi online yang diberikan kepada kami dan saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan di Balek. Itu harusnya kita lebih tahu lagi untuk bisa mendengar lebih jernih tentang paham-pahaman menyangkut proses revisi ini. Jadi pertimbangan. Masih ada satu minggu ke depan sebelum dibawa ke paripurna, kemudian sampai proses ini tuntas nanti sebelum reses bulan Maret mendatang ini bisa tuntas. Ada satu poin tadi soal Dewan Pengawas, kita akan bedah lagi satu persatu. Saya ingin tanyakan nanti ke P3 dan juga Nasdem. Usai jeda berikut ini kita akan kembali lanjutkan Prime Time selengkapnya. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Arsul Sani dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pak, soal Dewan Pengawas, Pak, Anda juga kemarin ditegaskan dalam pleno di Balek soal Dewan Pengawas ini. Posisinya bagaimana? Ya,
P3 justru mempertanyakan di dalam rapat-rapat awal di Balik, Dewan Pengawas ini yang dirumuskan dalam draft awal itu sebagai lembaga non-struktural yang bagaimana? Ini yang nanti di dalam pembahasan tingkat 1 harus diperjelas, ya. Apakah tempatnya dia seperti Bawaslu terhadap KPU, atau DKPP terhadap KPU dan Bawaslu, atau Kompolnas terhadap Polri, atau Komjak terhadap Kejaksaan, atau bagaimana? Ini memang belum jelas. Nah, disitulah nanti kita harus memperjelas. Yang jelas Dewan Pengawas itu tidak boleh ya melakukan pengawasan terhadap day-to-day operation dari KPK. Day-to-day operation kepada KPK. Iya, karena kalau dia melakukan itu intervensi namanya. Ya. Jadi fungsinya hanya memberikan izin. Ya. Yang kedua kemudian dia mungkin melakukan audit. Dan yang ketiga berfungsi sebagai komite etik kalau terjadi pelanggaran. Baik, kalau PKB bagaimana Mas Ilul? Soal Dewan Pengawas ini, posisi dan kedudukannya. Jadi begini, revisi itu berbeda dengan memubarkan KPK. Jadi bagi PKB, merevisi undang-undang bukan hanya KPK, di undang-undang itu banyak yang juga direvisi, apalagi undang-undang KPK itu sudah berumur 12 tahun. Nah, menyangkut apakah Dewan Pengawas atau pokok-pokok dalam revisi itu terbuka ketika nanti dibahas. Kita bagi PKB bukan hanya 4 saja, kita membuka ruang untuk mengisi poin-poin kritik dalam revisi itu. Tapi paling tidak kalau soal Dewan Pengawas ini kedudukannya PKB bagaimana sikapnya? Untuk posisi Dewan Pengawas bagi PKB nggak ada masalah kalau memang ini untuk penguatan KPK. Bahkan sampai mengawasi day-to-day activity di... Oh, kalau day-to-day pasti tidak. Karena itu pasti akan memperlemah. Karena posisi dalam revisi ini bagi PKB adalah memberikan penguatan. Jadi kita jangan salah paham. Kalau revisi ini kemudian diisukan sebagai pelemahan dan niat penguatan ini kemudian tidak muncul dari teman-teman ini, dan saya yakin semua yang ada di sini itu sayang dengan KPK dan semua yang hadir di sini memberikan apresiasi, maka revisi yang dimaksud adalah revisi untuk memberikan apresiasi, memberikan penguatan. Mana sih sebenarnya yang dikurangi? Kan tidak ada. Jadi tidak ada yang dikurangi, justru kita memberikan kekuatan supaya KPK ini tidak kemudian mudah diduga-duga tidak baik. Ya, tetapi sayangnya itu ditanggapi atau ditafsirkan berbeda-beda. Kalau makanya masyarakat tolong dong revisi ini juga dipantau, juga diberikan masukan, jangan kemudian memberikan prasangka. Golkar Mas Adis bagaimana? Ya, pada hakikatnya Golkar dari awal revisi KPK ini untuk perkuatan, jadi untuk tidak ada sama sekali niat untuk melemahkan daripada KPK ini. Terkait dengan Dewan Pengawas, apapun nanti bentuknya, yang pasti kami menginginkan ada Dewan Pengawas itu, karena di DPR aja ada rakyat ngawasi, bahkan sekarang ada MKD juga. Jangan sampai satu lembaga tidak ada pengawasan. Jadi jangan nanti bekerja bisa keluar rel. Tapi di lembaga-lembaga lain, lembaga penegak hukum lain juga tidak ada pengawas yang langsung mengawasi. Tidak, di pengadilan ada KY, langsung. Di kejaksaan, di pemerintah ada Kompolnas, di kejaksaan ada Ombudsman, ada Komisi Kejaksaan, semua ada. Nah, jadi di KPK juga harus ada gitu Dewan Pengawas ini. Tapi sekali lagi tidak mengawasi aktivitas harian. Iya, Dewan Pengawas apa yang harus diawasi? Izin seperti tadi, misalnya izin penyadapan. Itu kan aktivitas harian juga. Kemudian tidak, jadi begini. Ada penyadapan yang betul-betul urgent, yang tidak bisa melalui izin pengadilan, itu harus Dewan Pengawasan. Dewan Pengawas harus tahu betul yang disadap siapa, jangan sampai juga sembarang menyadap nanti orang-orang ini. Terkait juga dengan penuntutan, penyidikan. Ini kan sekarang terjadi banyak sekali penuntutan penyidikan yang lama sekali untuk menentukan seorang tersangkanya. Kemudian dipra-peradilankan juga seperti itu. Itu yang ingin ditutup celah-celah seperti itu ya. Saya ingin ke Demokrat, Pak Beni yang hari ini Anda tegaskan kemarin di Balik setuju untuk dimasukkan ke paripurna, tetapi hari ini agak berbalik nih Partai Demokrat untuk tidak mendukung revisi Undang-Undang KPK. Ya, kami tegaskan bahwa pandangan di Balik itu adalah pandangan perorangan. Fraksi Partai Demokrat belum pernah menyampaikan pandangan atau sikapnya apakah setuju atau tidak dengan revisi ini. Itu satu. Yang kedua, setelah kami membaca pasal-pasal perubahan usulan perubahan ini, satu hal yang kami simpulkan adalah
ini jelas maksud dan tujuannya adalah untuk mematikan KPK. Bukan melemahkan, mematikan KPK. Apa kuncinya? Kunci yang satu itu adalah kekuatan KPK itu ada pada independensinya. Dengan undang-undang ini maka independensi itu hilang sama sekali. Apa hilangnya? Satu, kewenangan KPK untuk melakukan tugas-tugasnya termasuk kewenangan untuk melakukan penyadapan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu diangkat oleh Presiden. Memang diangkat, Pak, memang melalui panitia seleksi. Tetapi panitia seleksi itu yang angkat Presiden juga. Dengan kata lain, Dewan Pengawas ini adalah pintu masuk intervensi Presiden. Itu yang kekhawatirannya, ada semacam intervensi. Ini bukan kekhawatiran lagi, jelas sekali pasal itu. Kalau ada yang mengatakan tidak ada maksud demikian, coba tunjukkan sama saya. Jelas sekali, Presiden punya kewenangan untuk mengangkat Dewan Pengawas, membentuk panitia seleksi, dan kemudian Dewan Pengawasan ini melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pimpinan KPK. Dengan demikian maka kalau undang-undang ini disetujui, maka sejak saat itulah KPK ini mati. Jadi ini bukan lemah lagi ya Pak, mati, lebih parah gitu ya. Ini mati. Oleh sebab itu saya meminta masyarakat Indonesia tolak habis-habisan ini undang-undang. Ini momentum kita untuk menolak agenda-agenda yang tersembunyi selama ini untuk melemahkan, bukan melemahkan lagi Pak, mematikan begitu ya. Tolong ditunjukkan pasal-pasalnya. Satu, saya tunjukkan kalau mau. Satu, 12 pasal mengenai penyadapan. 12 sesuai dengan undang-undang ini. Pak Beni belum mempunyai draft ini, saya kira. Jantung penyadapan itu, jantung KPK itu ada pada penyadapan. Pak Beni belum mempunyai draft ini, Pak. Karena Pak Beni penyadapan itu harus meminta izin Dewan Pengawas. Coba bayangkan, Dewan Pengawas itu yang angkat Presiden. KPK selama ini sukses untuk itu independensi melalui dari situ. Dewan Pengawas itu Presiden yang ngangkat. Coba bayangkan, pimpinan KPK meminta izin Dewan Pengawas, Dewan Pengawas minta izin lagi, Presiden yang mengangkat. Pak Nasir, silakan. PKS. Sebenarnya PKS pasti dukung dengan kita. Ini, kalau sejak awal usul fraksi PKS itu disetujui bahwa usul inisiatif itu dari pemerintah, mungkin tidak ada polemik seperti ini. Kenapa waktu itu kita menginginkan agar inisiatif DPR? Kenapa? Karena pemerintah itu satu, dia lebih mudah melakukan konsolidasi kelembagaan untuk kemudian merevisi dan kemudian merancang satu produk undang-undang yang kemudian itu merupakan jelmaan dari keinginan reformasi. Tapi ya sudah, karena ini sudah jadi usul inisiatif DPR, ya konsekuensinya seperti ini. Masing-masing fraksi beda-beda. Ya sudah, tapi PKS kan ya sudah juga atau bagaimana? Oh ya, artinya kita tetap akan mengkritisi poin-poin yang akan direvisi itu. Soal pengawasan misalnya, saya pikir tidak ada di alam demokrasi sekarang ini lembaga yang tidak diawasi. Sebab kalau dia tidak diawasi, kewenangannya itu akan berubah menjadi sewenang-wenang. Nah, makanya perlu diawasi. Nah, seperti apa misalnya asal-usul Dewan Pengawas? Dewan Pengawas ini kewenangannya sangat luas sekali. Ya tentu saja kalau saya menilai bahwa Dewan Pengawas itu harus mengawasi SOP, ya SOP di tingkat penyelidikan, di tingkat penyidikan, sampai memberikan izin pintu masuknya dari tingkat sebelum kita jeda. Jadi saya kira SOP cukup dipakai untuk mengawasi KPK. Tidak perlu sampai harus izin. Bapak-bapak, karena ini ada satu waktu, kita masih ada segmen berikut, kita tahan lagi. Kita tahan sebentar, kita akan kembali usai jeda. Nggak diawasi, gimana coba? Kenapa ketika keberhasilan penyadapan itu kok dibatasin? Harusnya ketika penyadapan berhasil diperluas kewenangannya. Jadi apa artinya? Kalau penyadapan berhasil sekarang dikurangi, itu ada pembatasan, berarti ada pelemahan, bukan penguatan. Kalau penguatan itu dengan keberhasilan penyadapan, maka kewenangannya diperluas, bukan dibatasi. Kalau dibatasi logikanya berarti apa? Ya jelas untuk memperlemah. Ya, jadi pelemahan kalau menurut pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Pak Taufik, soal sekali lagi ini masih Dewan Pengawas, Pak. Soal apa kata Dewan Pengawas? Begini, bagi saya bukan persoalan KPK itu akan menjadi lemah atau menjadi kuat. Tapi kita pilihan pertama adalah kita menjadi negara demokrasi. Maka segala sesuatu ukurannya adalah di dalam konteks demokrasi. Saya ingin tanyakan sekarang ini adalah KPK sekarang itu kompatibel tidak di dalam konteks demokrasi? Kalau tidak, kalau dia ditempatkan kembali di dalam konteks demokrasi, itu bukan pelemahan namanya. Jadi harus ingat,
Jadi dia dinormalkan di dalam konteks demokrasi. Karena yang paling waras di dunia ini adalah demokrasi. Jadi jangan sekali-sekali adalah kita melakukan penegakan hukum dengan melanggar hukum. Itu kata-kata Pak Beni Harman mengatakan kepada saya. Jadi kita harus harus tetap kita jangan sekali-sekali bergeser di dalam konteks demokrasi. Jadi orang boleh saja berpendapat, tetapi zaman itu ada ukurannya. Karena zaman sekarang ini adalah orang berlari ke arah demokrasi, iya kan? Maka segala ukurannya di dalam konteks demokrasi. Misalnya DPR dengan eksekutif, itu adalah checks and balance. Checks and balance. Jadi firm sikap fraksi harus ada Partai checks and Nasdem. balance. Kalau tidak, nanti misalnya kalau tidak ada badan pengawas, penyadapan itu dilakukan terhadap istrinya nanti, bisa nggak? Terhadap temannya, bisa tidak? Karena tidak diawasi, bisa saja seperti itu. Itu tidak boleh terjadi. Bahkan di antara pimpinan KPK pernah saling menyadap. Ini artinya pernah saling menyadap. Nah itu saya hari ini mengatakan begitu bukan karena saya pakai kacamata hitam, karena sakit mata. Baik, Kang Dadang, silakan Handura. Saya kira yang ada di gedung ini dan yang ada di luar gedung ini juga sepakat bahwa korupsi itu adalah merusak seni-seni pembangunan kita. Sehingga kita sepakat bahwa penindakan terhadap tindak pidana korupsi ini harus terus dikuatkan. Tetapi kemudian kita lihat di pasal 4 Undang-Undang 30 2002 bahwa pembentukan KPK itu adalah untuk membuat berdaya gunanya dan berhasil gunanya pemberantasan korupsi. Mari kita lihat setelah dibentuk KPK ini, apakah benar indeks persepsi korupsi kita itu rendah? Tapi kemudian yang kita lihat adalah bahwa benar ada tokoh-tokoh yang ditangkap, pengusaha yang ditangkap, yang itu hanya membuat joget-joget riak saja yang kemudian menjadi hiburan-hiburan politik. Berarti ada sesuatu yang salah. Dan saya sepakat bahwa mesti ada Dewan Pengawas. Apakah Hanura juga yakin jika diberikan kewenangan, ada Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan seperti yang tadi sudah kita bahas, kemudian penegakan hukum itu bisa lebih... Check and balances ini adalah sesuatu yang sesuatu keniscayaan dalam sebuah negara yang demokrasi. Nggak boleh ada lembaga yang demikian kuat tanpa diawasi, dan itu akan sewenang-wenang. Itu teori sederhana saja sudah mengatakan demikian. Atau jangan-jangan nanti pada dasarnya jadi sewenang-wenang justru Dewan Pengawas itu sendiri. Ada hal yang paling menarik satu. Saya selalu di mana-mana katakan, kejadian bom Tamrin kemarin itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Bahwa setelah kejadian bom Tamrin, hampir semua lembaga-lembaga negara menginginkan perluasan kewenangan terhadap apa yang dimiliki saat ini. Padahal menurut saya, lembaga-lembaga yang minta dalam penguatan kewenangan itu prestasinya biasa-biasa saja. Contoh, Polri menginginkan supaya kewenangan untuk menahan dan menangkap itu diperpanjang. Dan itu juga kita sahuti dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme. Kita sahuti. BIN yang di luar kerangka penegakan hukum minta kewenangan untuk bisa menahan dan menangkap, dan sebagian orang merespons secara positif. Jadi yang lain-lain meminta diberikan keleluasaan. Kok KPK yang punya prestasi yang menurut kami jauh lebih baik, punya prestasi gemilang terlepas dari kekurangan yang ada, kemudian kewenangannya akan dipangkas. Nah itu kan ketidakadilan kita melihat dalam persepsi bagi sebuah bangsa untuk perbaikan dengan kekhawatiran ini justru yang nanti punya kekuatan superpower justru di Dewan Pengawas itu sendiri. Ya, dalam hal ini kalau itu tetap dilakukan sesuai dengan usulan revisi, maka yang punya full power nanti itu ada di presiden. Ini yang berbahaya menurut kami. Itu tadi yang saya sampaikan, ketakutan. Jadi revisi Undang-Undang KPK ini sebetulnya ada mission, ada misi untuk memperlemah KPK ini. Jangan lupa Undang-Undang KPK kita ini, Pak, menganut prinsip penyidik dan penuntut umum paling tinggi itu adalah pimpinan KPK. Itu paling tinggi. Tidak boleh ada kekuasaan lain selain itu. Tetapi dengan Undang-Undang revisi ini sama sekali dihapus. Dan yang terjadi itu adalah mengalihkan kekuasaan paling tinggi itu ke Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas itu ke Presiden. Oleh sebab itu saya meminta jadi begini. Saya meminta kalau bisa Presiden Jokowi tolak ini Pak. Asbabul nusulnya atau Presiden Jokowi sebaiknya tolak ini revisi Undang-Undang KPK. Asbabul nusulnya begini Wahyu, pada tanggal 25 Juni 2009 Presiden SBY saat itu mengatakan KPK telah bermetamorfosa menjadi lembaga superbody. Seakan-akan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Presiden SBY 25 Juni 2009. Ya betul. Itu sebabnya saat itu, tapi ini sekarang 11 Februari 2016 itu muncul naskah akademik untuk melakukan revisi tahun 2011.
dan naskah akademik itu bisa kita lihat lagi Bisa, sekarang. bisa, Itu bisa. pada zaman Presiden SBY. Ya. Kalau sekarang tadi Pak Beni mengatakan Dewan Pengawas ini superpower, jadi bukan terjadi itu maksudnya, pergeseran. Pak. Itu sebenarnya Kebutuhan begini, sebentar, Pak kebutuhan Beni, akan adanya lembaga Dewan pengawasan. Pengawas itu Dewan pengawas akan itu dibahas penting. kemudian dalam Tapi bukan pembicaraan Dewan tingkat pengawas 1. seperti Ya, ini. ya. Sebentar. Ini kan idenya. Ini kan kewenangan yang tidak selesai seperti yang ada di draft ini. Seperti ini maksudnya. Pak Beni, maaf, Pak Beni tidak kita punya tolak yang itu. terakhir. Oke. Kita harus tengahin Dan ya. pengawasan, pengawasan kita Sebentar, Pak Beni. setuju. Yang Oke. kita Ya. tidak setuju itu adalah badan Dewan Pengawas dengan kewenangan Dengan yang kewenangan paling yang tinggi. demikian besar. Pak Arsul, Pengawasan silakan. kan adalah Pak Arsul, begini. Coba, silakan. Yang namanya Pengawasan Komisi Anti Korupsi itu tidak hanya ada di Indonesia, Iya. tapi ada di banyak negara lain. Yang punya success story juga ada. ICAC Hong Kong, Independent Commission Against Corruption Hong Kong, Korea juga. Nah, di semua lembaga itu, di semua negara itu undang-undangnya selalu mengatur ada yang namanya oversight committee atau supervisory committee. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Apakah dengan kewenangan yang sama, Pak, harusnya dengan izin dulu dari Dewan dia Pengawas dirumuskan itu apa kewenangan Dewan Pengawas. Saya setuju dengan Pak Beni, kalau kewenangan Dewan Pengawas itu kemudian mengganggu independensi, intervensi dalam D2D Seperti yang dari Nah, P3 setuju pendapat itu. nanti akan kita bahas Itu yang dikatakan tadi akan dibahas dalam Ini undang-undang nanti akan bahaya. Jadi gini, kalau Bapak perhatikan sekali lagi, itu yang tadi. Pasal 3 Undang-Undang KPK, pasal-pasal Jamin independensi. itu menyangkut pasal 3 jelas, Pak, bahwa kekuasaan KPK itu kan independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Inilah yang berkali-kali dalam panja kemarin berarti nggak bisa diawasi, Pak inilah Supratman. bukan maksud saya begini, saya setuju bebas dari kekuasaan Kemudian bagaimana caranya? Tadi yang saya ingin katakan, adalah bahwa seharusnya Bukan karena independen harus nggak bisa diawasi. saya setuju ada pengawasan, saya setuju, tapi Coba Mas Adi dulu, Mas Adi, tapi bagaimana caranya? KPU independen Bagaimana caranya menjaga independensi tapi tidak adanya pengawasan. Coba banyaknya terkatung-katung orang statusnya tersangka sekian lama. Itu karena apa? Tidak ada pengawasan di situ. Harus. Kemudian banyaknya pra-peradilan yang dikalahkan. Tidak ada pengawasan di situ. Saya bukan karena tidak ada pengawasan. ini kan tapi menempatkan lembaga pengawasan yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Coba bayangkan orang yang ditetapkan tersangka 2015 hartanya disita mulai 10-20 tahun. Jadi nanti kalau misalnya karena tidak ada pengawasan, kalau seandainya nanti disahkan dengan Pak Beni, seandainya nanti Ini disahkan sama dengan kewenangan pimpinan KPK itu adalah presiden, titik. Betul. Dan ini berbuat Nanti kekhawatirannya juga ada bahwa disalahkan. KPK yang sekarang pun itu berarti orangnya presiden semua, karena panselnya ditunjuk presiden. Yang ditulis kemarin adalah anggota pimpinan Dewan Pengawas itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. satu-satu ini kalau paripurna sudah bisa dimatikan, tapi sayangnya tidak bisa tidak bisa. Prof. Hendrawan, silakan. Satu-satu Bapak. Satu-satu dulu. Silakan jelaskan lagi. Pak Beni dan Pak Pratman dalam Undang-Undang KPK itu pada pokok menimbang butir B, di situ ada stigmatisasi, stempel dosa, seakan-akan lembaga penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan tidak berfungsi secara efisien dan efektif. Stigmatisasi atau stempel dosa seperti ini pada saatnya kita evaluasi ulang. Ya karena ini sudah 12 tahun. Masa kita ingin menstempel kepolisian dan kejaksaan nggak becus begitu terus-terusan? Bukan Apa Pak Beni ingin mengatakan begitu dengan Pak Pratman? Oke, masih dulu Pak Beni, kita tahan sebentar. Tahan sebentar, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjut lagi karena masih ada poin-poin lain soal kewenangan SP3 ini juga yang kembali lagi diserahkan kepada Dewan Pengawas. Kalau lihat draft sekarang, kita akan ulas soal itu sesaat lagi usai jeda berikut ini. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan. Ini memang tampaknya masih keras di soal kewenangan Dewan Pengawas karena memang kuncinya di situ Pak Beni ya. Saya ingin ke Bang Nasir tadi tertunda, ingin ngomong, ingin bicara. Silakan. Iya, Dewan Pengawas tadi itu, saya pikir kalau misal Dewan Pengawas itu kan sebenarnya kalau misalnya diusulkan oleh Presiden, maka DPR yang akan memilih siapa Dewan Pengawas. Dan tentu saja sudah punya syarat-syarat ya, punya syarat-syarat sehingga kemudian diharapkan bisa memberikan sesuatu untuk menunjang kinerja KPK, bukan sebaliknya. Kemudian sampai detailnya diawasi. Jadi itu semacam
ya dalam tanda kutip bagaimana kemudian negara ya mengamanahkan kepada Dewan Pengawas agar kemudian KPK dalam perjalanannya itu tidak abuse of power, tidak menyalahgunakan kewenangan-kewenangan yang dia miliki, dan itu pasti berpotensi pengalaman di KPK jilid 1, KPK jilid 2, KPK jilid 3, ya terlepas kemudian orang menilai bahwa ini kriminalisasi atau apapun namanya, tapi itu terjadi dan itu kan kita harus koreksi. Nah, orang yang atau lembaga yang bisa jadi akan lebih baik yang mulai mengkoreksi bisa dari dalam terlebih dahulu begitu supaya tidak terlalu luas lagi nanti. Iya, jadi sebenarnya pengawasan itu menurut saya jangan sampai kemudian mencampuri urusan teknis di KPK ya. Dia mengawasi kebijakan-kebijakan sama seperti DPR, dia mengawasi kebijakan. Ya, jadi kalau misalnya kita rapat kerja dengan mitra, kita tidak mempersoalkan misalnya penegakan hukum dan sebagainya, tapi yang kita awasi adalah kebijakan, sudah on the track nggak dia melaksanakan tugas dan fungsinya. Itu sepertinya begitu. Oke, Pak Beni. Ini penting ini, Pak. Ini soal, jadi satu poin yang paling penting itu adalah soal pengawasan terhadap KPK, itu penting. Supaya apa? Supaya kekuasaan atau kewenangan KPK itu tidak disalahgunakan. Dan yang paling rawan pada saat ini dan selama ini dalam prakteknya adalah kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan. Ini yang selalu kita tanya di Komisi 3. Kewenangan melakukan penyadapan itu kadangkala acap kali dilakukan oleh penyidik tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dengan pimpinan KPK. Kalau selama ini, ini jelas abuse. Abuse of power. Abuse jelas. Nah, ini yang kita tekan di Komisi 3, tolonglah KPK melakukan perbaikan terhadap ini. Coba bayangkan, penyidik tidak harus lewat ke pengadilan dulu kan? Tidak harus begini. Coba bayangkan penyidik KPK bisa melakukan penyadapan terhadap si A, si B atau pejabat X dan E tanpa meminta persetujuan pimpinan KPK. Yang kedua, ini juga abuse kekuasaan di KPK. Penyidik KPK melakukan penyadapan cukup mendapatkan izin atau konsultasi dengan salah satu pimpinan KPK. Padahal prinsip KPK itu adalah kolektif kolegial. Ini abuse. Atau kalau poinnya adalah apakah kita mau biarkan ini? Kita butuh pengawasan. Pasti kita butuh. Tapi apakah pengawasan ini dengan Dewan Pengawasan? Apa yang disampaikan oleh Pak Beni itu sebetulnya semakin menunjukkan bahwa KPK itu perlu diawasi. Dalam alam demokrasi ini apa yang terjadi bagi lembaga yang tidak diawasi? Soal mekanisme pengawasannya justru melalui revisi inilah kita masukkan. Ini kan baru draft yang dibincangkan ini. Tetapi semuanya punya prinsip yang sama bahwa tidak boleh lembaga itu tidak diawasi, termasuk KPK. Tapi kan tidak harus ada izinnya ke Dewan Pengawas, cukup di komisioner juga seharusnya, sehingga kapan proses hingga mendesak bisa cepat bisa dieksekusi itu. Nah, beberapa bukti yang disampaikan oleh Pak Beni itu menunjukkan bahwa pimpinan atau komisioner ini karena tidak diawasi, SOP juga tidak dijalankan oleh yang di bawah, kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Nah, kalau kemudian Komisi 3 DPR yang memberikan pengawasan itu berbeda dengan fungsi pengawasan yang kemudian dimasukkan dalam revisi, itu berbeda. Oleh sebab itu tugas kita lah sebagai legislator memberikan masukan. Atau sekalian saja semua pejabat yang baru dilantik disadap seperti usul dari Gerindra. Dewan Pengawas begini modelnya. Saya setuju dalam pengertian apa yang disampaikan oleh Pak Beni. Semua teman-teman kita sepakat. Dari awal kan saya katakan KPK ini bukan lembaga yang sempurna. Semua selalu kita dalam rapat kerja dengan KPK semua kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Beni dan semua. Tetapi bukan ada kekurangan itu kemudian menjadikan alasan untuk merevisi undang-undang KPK. Kebutuhan timing terhadap revisi inilah yang kita protes. Momennya ya. Momentumnya kita harus tidak boleh melakukan ini tanpa kajian yang mendalam. Kita harus lakukan ini berdasarkan kajian yang mendalam supaya kita mendapatkan memang cara yang pas untuk dalam rangka merubah struktur KPK seperti apa ke depan. Itu harapan kita ke sana. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah yang terakhir saya kita katakan, termasuk Dewan Pengawas dalam kebutuhan KPK hari ini kita setuju, tetapi kan ada lembaga etik yang ada di KPK sekarang. Sudah ada komisi etik sebenarnya yang bekerja secara Dewan apa namanya itu bisa dilembagakan
diumumkan secara formal oleh internal KPK, kemudian itu diberi kewenangan dan itu diangkat dan diberhentikan oleh internal KPK sendiri, bukan dari cara merevisi undang-undang KPK. Itu yang saya maksudkan. Jadi diangkat dari internal KPK sendiri, bukan dari luar usul kemudian bentuk pansel diusul oleh presiden. Ini lembaga politik. Tapi kan pertanyaan ini, jangan lupa DPR lembaga politik. Siapa yang bisa menjamin poin ini, kemudian itu bisa menjamin bahwa tidak merembet kemana-mana? Nggak ada yang bisa menjamin. Gitu loh. Kajian itu sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2011 itu sebabnya ada naskah akademik. Dan naskah akademik itu sudah berubah 2-3 kali. Itu artinya kajian sudah dilakukan, Pak Pratman. Jadi artinya kalau menunggu momentum yang kapan lagi? Karena kita sudah membangun koordinasi, komunikasi terus. Ya, dan yang paling penting saya kira ya, ini kan masih ada proses pembahasan. Kalau ternyata dalam pembahasan ya ada pihak-pihak yang memaksakan bahwa arah revisi ini untuk melemahkan, tidak memberikan penguatan, ya kita tinggalkan atau kita hentikan. Jadi ini masih dinamis ya? Masih dinamis. Terbatas lupa sampai Maret nanti. Tapi kan intinya semua butuh pengawasan. Semua sudah setuju tadi nih Mas, pengawasan. Tinggal bagaimana bentuk Dewan Pengawas itu. Kalau yang selama ini ada Dewan Penasihat, tidak bisa dia mengawasi. Kita setuju pengawasan. Apalagi Dewan Pengawasan yang dibentuk sendiri oleh KPK. Jadi prinsipnya dengan keberadaan Dewan Pengawas ini. Tapi kewenangannya harus bukan pengawasan kita setuju, pengawasan tetap terhadap KPK kita dukung, kita setuju. Tetapi dengan Dewan Pengawas yang diberi kewenangan lebih dari pimpinan KPK itu tidak setuju. Tidak setuju, sebab itu sama dengan pimpinan KPK itu adalah presiden. Dan kekhawatiran juga ada dualisme kepemimpinan di KPK. Ada Dewan Pengawas, kemudian ada komisioner. Kita perbincangan dari gedung tuannya dua, Dewan Pengawas dan presiden. Kata Pak Beni, pimpinan KPK itu presiden, Abraham Samad salah dulu ya, mau jadi cawapres. Ya, baik, kembali di Prime Time News, masih dari Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Kalau tadi menurut Pak Arsul Sani ini dinamis begitu Pak ya? Masih ada nanti dibawa ke paripurna, kemudian pembahasan sampai deadline sebelum reses nanti Maret. Tanggal 24. Artinya kalau 9 Maret ini masih dinamis Pak. Tetapi paling tidak dari perbincangan kita tadi hampir 1 jam ini bagaimana dinamikanya? Kalau misalnya kita lihat paling tidak perkembangan sekarang, Pak Arsul sebenarnya. Ya, yang jelas sih kalau P3 ingin melihat dalam proses pembahasan ini, begitu arahnya pelemahan, kami walk out. Walk out, ya. Ini sikap dari fraksi ya? Akan walk out seandainya ini masih ketat. Ini sikap fraksi, bukan perorangan. Beda sama Demokrat P3. Oke, jadi itu yang akan dibahas. Kita masih kekurangan satu fraksi lagi sebenarnya. Mas Yandri Susanto tadi siap hadir di sini tapi masih belum hadir. Tetapi paling tidak kalau kita lihat perkembangannya ke depan seperti itu dari sikap dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dari Nasdem bagaimana Pak Taufik? Tentu saja kita ini ukurannya itulah demokrasi. Komitmen kita adalah kepada demokrasi. Jadi akal sehat kita itu kita letakkan di dalam setting demokrasi Indonesia. Yang sekarang itu adalah sudah pada tahap konsolidasi. Ketika kemudian demokrasi itu pada tahap tersebut, segala sesuatu adalah ukurannya pada demokrasi. Checks and balance itu, lembaga pengawas itu adalah tool demokrasi. Itu harus ingat. Demokrasi didengar juga nanti suara-suara publik seandainya nanti tentu saja, karena itulah demokrasi itu seperti sekarang ini. Demokrasi itu adalah kemampuan rakyat itu adalah memberi hukuman kepada pemimpinnya. Kalau negara yang tidak demokratis tidak bisa. Pemimpinnya berkuasa sendiri, rakyat di sana sendiri. Tetapi di dalam demokrasi itu adalah rakyat itu adalah setiap saat bisa menghukum rakyat pemimpinnya. Jadi itu demokrasi. Ada kontrol. Jadi jangan kemudian tidak ada ukuran kita tentang persoalan ini. Jangan kita melaju sendiri kemudian kita katakan ini adalah melemahkan, kalau kita katakan ini adalah menguatkan. Bukan di situ ukurannya. Segala sesuatu kalau kita sudah komit kepada demokrasi, maka segala sesuatu kita letakkan di dalam konteks demokrasi. Jadi komit ya, tidak akan terpengaruh apa yang berkembang dinamikanya di luar sana ya. Tidak, kita lihat ukurannya di situ. Ya. Karena itu adalah tool demokrasi. Jangan tidak boleh satu lembaga itu adalah sangat kuat. Karena sebuah lembaga yang sangat kuat adalah tense to corrupt. Golkar, Mas Adis. Hakikatnya kita tetap ingin agar supaya korupsi itu dikikis habis di bumi Indonesia ini, ya. Jadi jangan sampai
nuansa revisi dari Undang-Undang KPK ini melemahkan KPK. Kita sama dengan sampaikan kawan dari P3 tadi, kalau memang ada nuansa seperti itu, kami pun fraksi partai akan walk out. Karena akan kami, walk out juga Golkar? Ya, kami ingin di poin yang mana boleh dijelaskan di lebih semua detail poin, lagi? baik dari itu di pengawasan tadi, kemudian di penyadapan, kemudian penyidikan, penuntutan dan lain-lain. Yang pasti kami ingin revisi ini benar-benar menguatkan KPK. Nah, dalam arti apa? KPK dikuatkan itu juga harus memperhatikan KPK ini bekerja sesuai on the track apa tidak. Jangan sampai KPK bekerja malah melanggar HAM, ya kan? Seperti penyitaan barang milik orang yang 20-30 tahun lalu juga ikut disita semua. Kemudian menyadap orang yang tidak perlu disadap itu disadap juga. Ini kan kemudian orang yang ditetapkan tersangka masih tergantung begitu saja. Nah, ini kan harus ada Dewan Pengawas yang mengawasi kinerja KPK ini. Jadi kembali lagi kepada awalnya, KPK dibentuk dulu sebagai lembaga supervisi, kemudian polisi dengan kejaksaan sampai siap, kemudian KPK ini bisa di stop, tapi sampai kapan? Ini polisi kita tidak percaya dengan polisi kejaksaan kita. Baik, Mas Supratman, Gerindra diperbaiki. Yang sudah tegas sejak awal menolak revisi ini, dibuka paling tidak pintu oleh Pak Arsul Sani dari P3 dan juga Golkar yang menyatakan siap walkout lah seandainya nanti dinamikanya akan besar peluang yang kok ini jadi melemahkan KPK. Kami hakul yakin, fraksi Partai Gerindra hakul yakin bahwa bukan hanya P3 dan Golkar yang akan menyusul bersama kami setelah Partai Demokrat. Saya yakin partai-partai lain pun juga akan pada akhirnya nanti sepakat dengan fraksi Partai Gerindra untuk menolak revisi Undang-Undang KPK ini. Jadi yakin ya? Bukan, kami tidak menolak loh ya. Kami mendukung penuh ini revisi. Tapi kan ada poin-poin yang nanti, KPK. Itu juga semangatnya sama sebenarnya. Tapi poin-poin yang tadi itu. Kalau Partai Gerindra ingin status quo, ya silakan. Tetapi kami selalu menempatkan kewenangan KPK dalam konteks dan kerangka yang lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Karena pemberantasan korupsi harus dilakukan secara agresif dan komprehensif. Itu prinsip kami. Itu sebabnya kami tidak menggunakan parameter penguatan, pelemahan, tidak. Kami menggunakan ukuran bagaimana kewenangan yang luar biasa ini ditempatkan dalam konteks tadi. Konteks yang yang transparan, efektif, akuntabel. Nah, Pak Beni, kalau misalnya nanti ini sudah ada dua paling tidak ya. Saya sebenarnya ingin mengkonfirmasi ke Partai Amanat Nasional yang cukup dinamis juga perkembangannya sejak kemarin keluar dari balik, Pak Beni. Kalau Demokrat sejak awal tidak mendua itu, bahkan 10 tahun menjadi bukti testimoni bagi bangsa ini ketika SBY jadi presiden, tidak ada agenda apapun untuk melakukan pelemahan terhadap KPK. Meskipun dengan itu banyak kader partai kami yang harus menerima resikonya. Jadi kalau ada yang mengatakan Demokrat mencela-mencela, itu tidak betul. Walaupun jelas, tadi sudah, kalau kita jelas dari awal itu. Hendrawan tadi sudah dinyatakan juga hal yang sama sebenarnya oleh Pak jelas SBY dari awal pada itu. tahun 25 Juni 2009. Poinnya saya tahu itu. Poinnya adalah bahwa lembaga apapun butuh check and balance, butuh pengawasan. Pengawasan itu kuncinya. Tetapi bukan pengawasan tidak identik dengan Dewan Pengawas yang saat ini ada di dalam draft rancangan undang-undang ini. Tapi ini yang kita tolak. Tapi fungsi pengawasan. Mengapa kita tolak? Fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan itu penting. Kami di Komisi 3 pengawasan politik itu penting. Komisi 3 juga sudah melakukan pengawasan itu. Udah kita jalankan. Masalahnya adalah ini yang tadi pertanyaan kami. Kami merasa ditipu. Demokrat merasa dibohongi. Bahwa selama ini maksudnya adalah maksudnya undang-undang ini dibuat untuk memperkuat KPK. Ternyata tidak. Buktinya apa? Buktinya, dengar dulu Pak. Buktinya tadi Dewan Pengawas itu, coba bayangkan. Dewan Pengawas dikasih kekuasaan penuh di atas pimpinan KPK. Dewan Pengawas itu diangkat oleh Presiden. Pansel diangkat oleh Presiden. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Presiden dengan gampang. Ini pintu masuk Presiden untuk mengintervensi KPK, untuk mengendalikan KPK, untuk mengendalikan KPK. Begini sebenarnya, yang ini yang kita tidak ingin betul. kuatkan itu adalah agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, bukan KPK-nya. Jadi kalau kemudian pasal-pasal itu menguatkan agenda-agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, itu akan otomatis berdampak terhadap kinerja KPK. Jadi bukan KPK-nya mau kita kajian raksasa, bukan. Ya, tapi agendanya.
Sehingga kemudian upaya kita untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia akan semakin lebih baik begitu loh. Kalau kemudian KPK-nya kita perkuat, kemudian agenda-agenda pencegahan pemberantasannya justru lemah, wah ini kiamat pemberantasan korupsi di Indonesia. Bubar KPK begitu ya. Jadi sebenarnya kita inginkan adalah bagaimana agenda ini sistematis, kemudian transparan dan akuntabel. Oke, baik. Makanya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengajak masyarakat agar momentum revisi ini bagian dari momentum penguatan KPK. Draft yang dibuat oleh teman-teman ini masih memungkinkan untuk diberikan masukan, kritik, saran, sehingga keterlibatan PKB akan menolak apabila draft ini dibuat di tempat yang tersembunyi. Oke. Ini akan dibuat secara transparan. Ini secara transparan dan masih terima bagaimana tempat tersembunyi melihat istilahnya melemahkan. Kenapa? Baik, kita akan lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi. Tahan sebentar Bapak-bapak. Setelah lagi kami akan lanjutkan di Prime Time. Wah, ini bagus ini. Ya, baik, kembali di Prime Time News, sudah di segmen terakhir. Waktunya terbatas, saya ingin minta paling tidak pandangan terakhir karena ini masih ada waktu paling tidak dalam 2-3 minggu ke depan dalam pembahasan, tetapi bagaimana menangkap kekhawatiran di luar publik luar sana yang khawatir ini KPK akan dilemahkan, dimatikan kalau menurut Pak Benny Kaharman, kemudian bahkan juga mengkhawatirkan ini sebentar lagi 12 tahun nanti bubar beneran KPK, Mas Nasir. Ya, tentu pertama seperti saya katakan tadi bahwa revisi ini ingin menguatkan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau ini tidak dilakukan, maka tentu fraksi PKS juga akan menolak untuk membahas revisi Undang-Undang KPK. Yang kedua, memang harus satu suara antara pemerintah dengan DPR. Jangan kemudian ada kesan seolah-olah DPR ingin melemahkan KPK atau ada pihak lain yang menguatkan KPK dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak menimbulkan kebingungan publik. Ini ada apa begitu loh, ya, sehingga kemudian kalau satu suara antara pemerintah dengan DPR itu akan memberikan ketenangan di tengah-tengah masyarakat bahwa memang agenda ini agenda untuk kemaslahatan bangsa. Dan yang ketiga, saya pikir sebelum menjadi usul inisiatif DPR, ya, artinya disahkan di paripurna, tentu saya berharap balik itu akan bisa mengajak lagi KPK untuk membicarakan soal ini, sehingga kemudian peristiwa yang kemarin bahwa pimpinan KPK tidak hadir, diundang, itu tapi tidak datang, ya? diundang lagi, sehingga kemudian bisa sama-sama membahas, sehingga tidak menimbulkan semacam praduga macam-macam kepada DPR. Prof. Hendrawan, silakan. Publik, walaupun ini draft sudah diberikan ke DPR, publik tetap menanti nih Presiden Joko Widodo untuk memberikan sikap terakhir paling tidak soal ini. Yang pertama, kalau ada pihak-pihak yang khawatir ada pelemahan terhadap KPK, tolong kekhawatiran seperti itu disampaikan kepada DPR. Karena kami akan menelisiknya lagi. Karena menurut kami pasal-pasal yang ada ini sudah tepat. Tidak ada yang perlu dibenahi lagi. Artinya kami ingin menempatkan kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK dalam konteks tadi, dalam kerangka yang lebih akuntabel. Tapi masih membuka untuk masih dibuka kesempatan untuk direvisi lagi, dibahas lagi. Pembicaraan tingkat 1 dan ada pembicaraan tingkat 2. Itu sebabnya kami menghimbau kepada teman-teman untuk memberikan masukan-masukan yang baik, Pak Taufik, silakan. Nasdem menjawab kekhawatiran publik ini supaya ini tidak benar-benar melemahkan KPK. Jadi jangan sekali-sekali memprovok masyarakat umum dengan mengatakan bahwasanya ada pihak-pihak yang ingin melemahkan. Itu jangan, karena masyarakat yang tidak terdidik itu menerima konsepsi itu. Saya ingin katakan misalnya DPR melemahkan KPK dengan memilih orang-orang yang tidak kompeten kemarin. Ternyata kan tidak. Sekarang ini adalah mereka itu adalah sangat qualified, ya kan? Itu menurut saya tidak benar ya, seperti itu sikapnya. Nah, saya selalu ingin mengingatkan waktu kita tidak kepada masyarakat dan kepada siapapun tidak boleh. Golkar, silakan, Mas Haris. Singkat saja, Mas. Partai Golkar tetap komitmen bahwa revisi undang-undang ini untuk memperkuat KPK. KPK harus kita dukung, harus komit dalam pemberantasan korupsi, independen, tetapi tidak abuse of power dan tidak melanggar HAM. PKB, Mas Ilo. Revisi ini harus dibuat terang benderang dan semua prosesnya masyarakat ini mengikuti dan memberikan masukan. Maka fraksi PKB mengajak semua memberikan masukan agar KPK ke depan menjadi lembaga yang lebih baik lagi. Gerindra, Mas Supratman. Saya ingin katakan kalau revisi ini tetap dilanjutkan, kalau Pak Benny tadi menyatakan ini adalah matinya KPK, saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau 4 poin ini dicabut daripada KPK, maka KPK tamat riwayatnya dan kita ucapkan saja wassalam. Jangan dong, Pak Arsul Sani, silakan. Iya.
kata kuncinya adalah proses pembahasan harus membuka pintu selebar-lebarnya untuk partisipasi masyarakat sipil. Ya, itu yang paling penting saya kira. Jadi DPR jangan kopoh kemudian membatasi. Jangan kopoh begitu ya. Oke, Kang Dadang silakan. Pemberantasan korupsi di Indonesia itu belum menunjukkan hasil yang benar-benar kita banggakan. Sehingga aneh kalau orang berpandangan bahwa KPK mau dilemahkan. Kita ingin kuatkan, bukan hanya KPK. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, semua harus kita kuatkan. Dan KPK tidak boleh tampil menjadi sesuatu badan yang kemudian tidak bisa kita kendalikan. Harus terkendali dengan baik. Pak Beni terakhir. Baik, kami ingin tetap adanya KPK yang kuat, yang akuntabel dan yang efektif dalam melaksanakan tugasnya. Undang-undang yang saat ini diajukan revisinya, rancangannya jelas-jelas menunjukkan adanya niat untuk melemahkan bahkan mematikan KPK. Oleh sebab itu saya mohon kepada Presiden untuk menolak revisi yang diajukan oleh Dewan ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Masih ada waktu, kita akan nantikan progres perkembangannya bagaimana, dinamikanya seperti apa. Semoga ini tidak benar-benar melemahkan atau bahkan mematikan KPK. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, perwakilan dari 9 fraksi di DPR. Saya mewakili kerabat kerja bertugas Wahyu pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam.